sudah melihat bagaimana sebuah benda padat bisa mencair. Nah, proses ini dinamakan mencair. Pada kesempatan ini, anak-anak akan mempraktekkan dan membuktikan bahwa perubahan benda padat menjadi cair itu benar-benar terjadi. Maka dari itu, mari anak-anak kita praktekkan proses mencair. Kalian perhatikan Bu Guru akan mempraktekkannya. Anak-anak bisa menyiapkan bahan 3 piring atau mangkok atau sejenisnya, kemudian penggaris untuk mengukur, dan 3 es batu dengan ukuran yang berbeda. Nanti tugas kalian adalah mengukur dulu besarnya es batu, kemudian kita letakkan di tempatnya masing-masing yang berbeda. Seperti ini ya, satu es batu ini 6 cm kita taruh di satu piring. Kemudian yang besar ini kita ukur dengan ukuran 9 cm, kita letakkan di piring yang satu, dan yang satunya yang paling kecil ini dengan ukuran 4 kita letakkan di piring yang satunya. Nah, anak-anak, 3 piring sudah terisi es batu semua. Kita akan mempraktekkan benda cair, di mana nanti 2 piring ini akan Bu Guru letakkan di bawah sinar matahari, di luar ruangan di bawah sinar matahari, dan yang satunya akan Bu Guru letakkan di tempat di dalam ruangan atau tidak terkena matahari. Nah, anak-anak, setelah 2 es tadi kalian tempatkan di tempat panas dan yang satu di dalam ruangan, anak-anak amati apa yang terjadi pada 2 es tadi yang di luar ruangan tadi, itu bisa mencair atau tidak. Kemudian kalian amati juga 1 es yang ada di piring ini tadi, tapi di dalam ruangan, kalian amati juga mencair atau tidak. Nah, kemudian berapa lama es yang mencair, berapa lama es mencair yang terletak di luar ruangan tadi, dan berapa lama es mencair yang di dalam ruangan tadi. Kira-kira mencairnya lebih lama yang mana? Yang di dalam ruangan atau 2 yang di luar ruangan di bawah terik sinar matahari tadi? Anak-anak amati, anak-anak diskusikan dengan kelompok kalian, kemudian setelah itu kalian praktekkan proses mencairnya benda padat, maka kalian akan mengerti tentang perubahan wujud benda mencair, bahwa perubahan wujud benda yang lebih besar membutuhkan waktu yang lebih lama atau panjang dibandingkan dengan benda yang lebih kecil. Untuk itu, dengan perbandingan waktu ini, kalian bisa belajar bagaimana perubahan waktu antara jam, menit, dan detik. Kalian nanti akan belajar tentang ini. Coba kalian lihat perbandingan satuan waktu berikut ini. Nah, sekarang kita coba untuk mengubah satuan waktu atau satuan yang lain ya. Belajar hubungan antara satuan waktu, di mana 1 jam itu sama dengan 60 menit, 1 menit itu sama dengan 60 detik, dan 1 jam itu 3600 detik. Nah, sekarang kita belajar mengubah satuan jam menjadi menit, di mana 1 jam itu tadi sama dengan 60 menit. Kalau di sini ada 2 jam, berarti berapa menit ya? Nah, dengan caranya yaitu 2 jam sama dengan 2 kali 60 menit sama dengan 120 menit.
Karena 1 menitnya tadi 60 berarti dikalikan dengan 2 jam. Baik, kemudian kalau 3 jam itu caranya 3 kali 60 menit sama dengan 180 menit. Kemudian kalau ada soal lagi, 4 jam berapa menit ya? 4 jam sama dengan 4 kali 60 menit, itu ketemunya 240 menit. Kemudian yang berikutnya mengubah satuan jam menjadi menit. 1 jam tadi 60 menit. Kalau ada soal 1 jam 45 menit, berarti itu ada berapa menit? Nah, 1 jam tadi 60 menit, kemudian kalau 45 menit satuannya sama, berarti hasilnya sama, 45 menit. Kemudian kita jumlahkan 60 menit tambah 45 menit, ketemu 105 menit. Kemudian kalau ada soal lagi, 5 jam 20 menit, itu sama dengan tadi 5 jam kali 60 menit, ketemunya 300 menit, dan 20 menit karena satuannya sama, jadi hasilnya sama. Kita jumlahkan 300 menit ditambah 20 menit, ketemu 320 menit. Selanjutnya kita akan belajar mengubah satuan menit menjadi jam. 60 menit sama dengan 1 jam. Kalau 120 menit berarti berapa jam ya? Kita coba mengerjakan. 120 menit itu sama dengan 120 dibagi 60 sama dengan 2 jam. Kemudian kalau ada soal lagi, 180 menit itu berapa jam ya? Caranya sama. 180 dibagi 60 sama dengan 3 jam. Nah, setelah anak-anak belajar tentang satuan waktu, sekarang kita perhatikan gambar dekoratif, pola garis, dan warna berikut ini. Kalau anak-anak sudah mengerti, silahkan anak-anak menggambar pada selembar kertas buku gambar kalian. Terima kasih.